Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Kita akan memulai kebaktian kita minggu ini, minggu kedua setelah Epifanias. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga. Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Pada sabda Tuhan.
dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini, minggu kedua setelah Epifanias, yaitu dari titah kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil dan menghakimi semua orang.
kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini
minggu kedua setelah Epifanias, dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca secara responsoria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 duyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawa. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang memindahkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Begitu
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita ikuti sejenak warta di jemaat kita minggu ini, minggu kedua sesudah Epifanias, tanggal 19 Januari 2025. Topik minggu, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias, yang artinya penyataan diri Allah. Yang kedua, duka cita. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 telah meninggal dunia Bapak Rudi Carlos Maringan Napitupulu SH dalam usia 53 tahun, meninggalkan istri Selpiana Wijaya. Alamat Komplek Perdagangan 1 nomor 21 RT 004 RW 007 Bintaro, Banjar Bintaro Perdagangan, NPJ 1563. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga. Yang ketiga, kelahiran. Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga David Pontas Elkana Simangusong SE, Febrina Evelyn Muru Pangaribuan SE. Alamat Jalan Dharma Putra 7 nomor 10 Komplek Kostrat Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Banjar Bungur Kostrat, NPJ 1874. Ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Yang keempat, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 19 Januari 2025, telah pindah dari keanggotaan jemaat, yaitu Febriani Boru Sitanggang atau Naposo, dari Banjar Rempoa Ciputat, NPJ 2020. Pindah ke GBI Lipo Cikarang. Yang kelima, kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 21.00 WIB, setelah selesai sermon Parhalado, akan dilaksanakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Nyonya Ujung Dorcas Siregar Posma Boru Raja Guguk, bertempat di Kostori. Dihimbau kepada jemaat, khususnya Banjar Pondok Pinang Pondok Indah, untuk menghadiri acara penghiburan tersebut. Yang keenam, kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 akan dilaksanakan kebaktian gabungan sekolah minggu, masuk pukul 10.30 WIB. Dimohon kepada orang tua agar menyuruh anak-anaknya untuk mengikuti kebaktian gabungan sekolah minggu tersebut. Yang ketujuh, persembahan tanda kasih kepada penatua atau sintua pensiun. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP, seorang penatua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun, tetapi tabisan penatuanya tetap. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 19 Januari 2025, dalam kebaktian pagi pukul 07.30 WIB, siang pukul 10.30 WIB, dan sore pukul 17.00 WIB, kita akan mengumpulkan persembahan tanda kasih melalui amplop khusus kepada
Inang Situatiur Mahdalena Boru Sitompul melayani di Banjar Kampung Perigi yang akan memasuki pensiun pada tanggal 13 Februari 2025. Yang kedelapan, rapat huria. Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai, bertempat di Aula Sopo Praja, akan dilaksanakan rapat huria untuk menetapkan program pelayanan dan anggaran huria tahun 2025. Untuk itu diundang agar hadir seluruh parhelado, ketua dewan, ketua seksi, kategorial, kepanitiaan huria, dan utusan jemaat dari setiap Banjar 3 orang. Bahan rapat akan dibagikan melalui Sintua Banjar. Demikian untuk kita ketahui bersama. Yang kesembilan, Almanak tahun 2025. Sehubungan dengan Sinode Godang 2024 dan pemilihan pucuk pimpinan HKBP serta preses, maka pencetakan almanak mengalami keterlambatan, di mana adanya beberapa revisi dan perubahan isi. Dengan demikian diberitahukan kepada jemaat bahwa almanak baru akan kita terima pada bulan Februari 2025. Demikian untuk kita ketahui bersama. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas Marita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan, kabar baik untuk kita pada minggu hari ini, minggu kedua setelah Epifanias, atau minggu ketiga kita memasuki tahun baru 2025. Diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang bisa kita perhatikan dari kebiasaan di rumah? Pertanyaan begini, apa bedanya seorang ibu yang mengasuh, meninabobokan anaknya dengan seorang ayah? Ada nggak bedanya? Ada nggak perbedaan? Seorang ibu yang menimang-nimang, meninabobokan anaknya agar tidur dengan seorang ayah yang melakukan hal yang sama. Pertanyaannya, ada bedanya enggak? Kalau enggak ada bedanya berarti luar biasa. Tapi kita akan lihatlah dalam pengalaman kita. Dan lebih khusus lagi, kita akan lihat perbedaannya. Bagaimana seorang ibu ketika dia menimang-nimang anaknya dan meninabobokan anaknya, mendiding-diding ya, diding. Ketika anaknya sedang rewel, ya sekarang musim apa ya, sakit batuk, flu, demam, pusing. Ini anak kalau sakit akan rewel, dia akan susah tidur. Kalau kita perhatikan Amang Inang, seorang ibu yang menjaga, yang mengasuh, yang meninabobokan anaknya, yang dalam keadaan kurang sehat itu, yang sedang rewel itu, bagaimana kira-kira? Iya, nyanyi, boleh. Tapi coba kita perhatikan. Walau sebagaimana seberat apapun, seletih apapun, ibu itu, apalagi seorang pekerja, dengan pekerjaan di luar rumah, dengan pekerjaan di rumah, mengurus anak-anaknya, mengurus suami. Tapi ketika dia harus
menindakbobokkan anaknya dalam keadaan rewel karena sakit, pertanyaannya apakah ibu akan tidur? Tidak. Meskipun dalam kondisi si ibu sudah capek, sudah letih, sudah ya 1 harian. Karena ibu-ibu ini kan banyak profesinya, ya, banyak profesinya, bukan prosesi. Kadang-kadang kan ibu-ibu ini kan sebentar kan tiba-tiba jadi chef gitu kan, jadi chef, masak, tiba-tiba ganti baju jadi apa lagi ya? Ya semualah dikerjakan ya, mau bersih-bersih, mau masak-masak, mau ngurus semua anggota keluarga. Kadang-kadang anak lagi rewel, tiba-tiba ibunya jadi dokter, tanda kutip, gitulah, banyaklah pekerjaannya. Tapi sesibuk apapun, seletih apapun seorang ibu, ketika dia mendapati anaknya sakit, walaupun dia sudah capek seharian, dengan banyak profesinya, tiba-tiba berubah. Ada ibu jadi apa lagi? Jadi apa? Jadi driver gitu. Karena dia ngojek antar jemput anaknya. Pokoknya tiba-tiba berubah gitu. Tiba-tiba berubah. Tapi ketika dia menemukan anak dalam keadaan sakit, rewel, tidak bisa tidur semalaman. Pertanyaannya, apakah ibu itu akan tidur? Tidak. Dia tidak akan pernah tenang. Tidak akan merasa nyaman, senang. Selama anaknya itu masih belum bisa tertidur. Jadi si patah tukul-tukul masih malolong nanti. Kalaupun tidur kata tidur seperti ayam gitu ya. Bukan tidur, kalau ayam begitu kan. Ketika ada suara tiba-tiba dia melek. Nah kalau kita bandingkan dengan seorang ayah. Ini sebuah realitas. Jadi dalam kehidupan kita ini kalau dikatakan kasih anak itu lebih besar pada ibunya. Ya wajarlah. 9 bulan digendong-gendong. Tak gendong kemana-mana kan. Lahir diurus-urus lagi. Ya wajarlah kalau seorang anak lebih dekat dengan ibunya dan lebih mengasihi ibunya. Karena dia merasa lebih dekat dengan ibunya ini. Itu sebab dikatakan kalau kita kehilangan bapak, ya itu sedih. Tapi kehilangan ibu itu jauh lebih sedih. Karena kita kehilangan orang yang paling dekat dan yang paling mengasihi kita. Nah coba kita bedakan. Kalau seorang bapak, tidak usahlah disuruh untuk menggendong anak yang dalam keadaan sehat, sudah kenyang, sudah sehat, sudah mandi. Disuruh jaga anak untuk menidurkan anaknya, ini dalam kondisi sehat anak ini. Pertanyaannya, siapa duluan tidur? Anaknya atau bapaknya? Ya kalau sempat anak sudah gede gawat, bapaknya ngorok, anaknya pada keluyuran. Jadi harus tutup pintu. Itu kondisi anak yang sehat saja. Hanya untuk menjaga, menidurkan anaknya dalam keadaan sehat. Wah, bukan anaknya yang duluan tidur. Bapaknya duluan tidur. Apalagi harus menjaga anak dalam keadaan sakit. Saya bisa bayangkan gimana. Ya ini pengalaman kita. Saya juga katakan hal yang sesuatu yang memang itulah kenyataannya. Jadi kalau saya tanyakan, adakah bedanya seorang ibu dengan bapak yang merawat, menjaga anaknya, apalagi anak dalam keadaan rewel sakit? Jawabannya ada. Beda banget, pakai banget. Seorang ibu tidak akan pernah bisa tenang, tidak akan senang, tidak akan bisa tertidur. Kadang-kadang tidak tertidur selama anaknya masih rewel dan sakit. Nah saudara, apa yang mau saya sampaikan ini adalah sebuah kiasan. Itulah yang kita perhatikan dalam nats ini. Khotbah ini adalah bagian Trito Yesaya. Di mana Allah sendiri akhirnya menebus bangsa Israel, membebaskan mereka, membawa mereka keluar, pulang dari negeri perbudakan di tanah Babel. 70 tahun mereka di tanah Babel. Jadi kalau ayat 1 mengatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Mengapa dikatakan Tuhan di sini? Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem aku tidak tinggal
tenang? Mengapa Tuhan gelisah? Jadi selama bangsa ini mereka di negeri pembuangan, mereka diperbudak 70 tahun di negeri Babel, sebenarnya Tuhan merasa tidak senang. Tuhan merasa tidak tenang. Itu sebab Tuhan tidak tinggal diam. Pada akhirnya Tuhan membawa bangsa ini keluar dari perbudakan di Babel itu. Jadi pertanyaannya, kenapa Tuhan melakukan itu? Kenapa Tuhan membebaskan dan melepaskan mereka, membawa mereka pulang ke negerinya? Jawabnya adalah karena Tuhan begitu mengasihi Israel. Tuhan mengasihi Sion, Tuhan mengasihi Yerusalem, dan Tuhan mengasihi umatnya Israel. Itulah yang mendorong Allah membebaskan umatnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Babel itu. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah gambaran kasih Tuhan. Jadi sama seperti ibu tadi, kalau dibilang kenapa ibu bisa melakukan hal seperti itu? Sudah capek seharian, sudah banyak profesinya, dari pagi sampai malam, anak sakit rewel lagi, tapi ibu itu masih bertahan dengan sabar untuk menimang-nimang anaknya ini supaya tenang, supaya bisa beristirahat. Kenapa ibu itu melakukan hal demikian? Jawabnya karena ibu itu sangat mengasihi anaknya. Jadi kasihnya lebih besar daripada segala kecapekannya, segala aktivitasnya, segala kengantukannya. Tidak. Kasih yang besar itu yang membuat ibu itu menjadi wonder woman. Dia mampu lakukan itu. Karena dia sangat mengasihi anaknya. Demikian juga yang digambarkan Tuhan dalam nas ini. Inilah kabar sukacita bagi kita. Tuhan mengasihi umatnya Israel. Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Dan Tuhan tidak akan berdiam diri. Dan Tuhan tidak akan tinggal tenang. Tuhan akan bertindak untuk menolong umatnya membebaskan bangsa Israel itu. Demikianlah digambarkan kasih Tuhan kepada kita. Dan itulah kabar sukacita bagi kita Amanginang. Tuhan ingatkan kepada kita sebagaimana Tuhan lakukan kepada umat Israel. Meskipun umat ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka adalah umat yang suka melawan perintah Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala dosa dan pelanggaran mereka. Demikian jugalah kasih Tuhan kepada kita. Meskipun kita bukan merasa orang yang paling baik, paling benar, paling taat. Tapi bagi Tuhan, kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan tidak pernah merasa, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan Tuhan tidak akan merasa tenang sebelum kita dapat dibebaskan. Demikianlah gambaran kasih Tuhan bagi kita. Dan itulah kabar sukacita bagi kita. Kita akan melihat kalau dikatakan kasih ibu sepanjang masa ya. Tapi kasih Tuhan itu jauh lebih besar. Jadi kalau kita hanya perbandingkan begitu besarnya kasih seorang ibu pada anaknya. Tuhan katakan dalam kitab Yesaya. Sekalipun seorang ayah ataupun seorang ibu melupakan anaknya. Tetapi aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan umatku. Jadi kalau kita bayangkan ya kasih ibu sepanjang masa itu. Tapi kasih Tuhan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kalaupun umatnya Israel itu berdosa. Mereka memberontak, mereka bersalah, mereka dihukum Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak peduli pada mereka. Tuhan melupakan mereka. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan dia membebaskan umatnya dari perbudakan. Demikianlah gambaran seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan nas epistel tadi. Epistel kita dari Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Judulnya adalah tentang perkawinan di Kana. Kita tahu bahwa pada waktu perkawinan di Kana, Yesus datang diundang dan di sanalah Yesus mengadakan tanda mujizat yang pertama. Ini luar biasa. Di tanda mujizat yang pertama memang Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan itu dilakukan dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Tapi yang akan kita lihat, yaitu catatan bahwa begitu besarnya, begitu pentingnya keluarga di mata Tuhan. Jadi ya, mujizat yang pertama adalah
Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan itu terjadi dalam perkawinan di kota Kana. Tuhan datang, dan bagi Tuhan perkawinan keluarga itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga. Makanya mujizat pertama dilakukan Tuhan Yesus pada waktu peristiwa perkawinan di kota Kana itu. Yesus mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Yesus mengubah air menjadi anggur. 6 tempayan itu gentong besar. Tuhan sengaja mengadakan mujizat yang pertama di kota Kana. Tapi ada yang menarik kalau kita perhatikan. Dalam ayat yang ke-3 dan ke-4, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi ayat 2, 3, 4 ini menggambarkan. Ketika itu Maria sebagai bagian daripada keluarga yang mengadakan pesta di Kana, dan sebagai kerabat dia bertanggung jawab untuk membantu Marhobas. Jadi Maria tahu persis bahwa keluarga ini mengalami masalah karena mereka habisan anggur. Kita bayangkan, no wine, no happy. Anggur itu adalah sesuatu yang paling penting. Sama seperti kita orang Batak, kalau nggak ada itu tudu-tudu si panganon, nggak ada deke, nggak ada ulosnya, nggak jalan adatnya itu. Jadi mereka kehabisan anggur. Jadi Maria, ibu Yesus, dia datang kepada Yesus dan dia minta kepada Yesus supaya Yesus membantu keluarga yang sedang kesulitan karena kekurangan anggur itu. Yang menarik ayat 3, Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Itu adalah sebuah statement bahwa semula Yesus mencoba untuk mengabaikan permintaan ibunya Maria. Dia tahu keluarga itu kekurangan anggur. Dia tahu keluarga ini kerabat Yesus. Yesus datang bersama ibunya berarti dia adalah kerabat dari pesta ini. Yesus mengatakan, waktuku belum tiba, Ibu. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan dalam kitab Yesaya tadi mengatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Jadi apa yang dilakukan Yesus ketika dia mengadakan mujizat pertama, mengubah air menjadi anggur itu, walaupun semula dia mengatakan kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, Mama? Waktuku belum tiba, katanya. Tapi Yesus tidak dapat berdiam diri, tidak bisa bertahan, tidak bisa merasa tenang. Akhirnya Yesus melakukan mujizat di kota Kana itu. Itu sebuah gambaran bagaimana kasih Tuhan begitu besar. Tuhan tidak pernah bisa menutup mata atau menutup telinganya melihat, mendengar keluhan daripada umatnya. Kita umatnya juga. Tuhan tidak akan tinggal diam. Ada istilah begitu, tenang saja, aku tidak akan tinggal diam, tapi tinggal lari. Nah, itu manusia pengecut. Kalau Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan bertindak, Tuhan menolong. Ya, kalau manusia begitu kan, tenang. Ada saya. Tidak akan tinggal diam, tapi aku akan tinggal lari. Parjole bana marlujung, tinggal kodok. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam, dikatakan, sebagaimana Yesus melakukan di kota Kana itu. Semula dia mengatakan waktuku belum tiba. Tetapi karena kasihnya yang besar, dia akhirnya menolong keluarga yang kekurangan ini. Dan dia melakukan mujizat yang pertama. Itulah hal yang pertama kita lihat. Mengapa Allah melakukan demikian? Mengapa Yesus melakukan demikian? Sama seperti ibu tadi yang bisa bertahan menjaga anaknya ini. Walaupun dia merasa sudah sangat capek, tapi dia tetap tidak pernah melepaskan anaknya. Tidak akan tinggal diam, tidak akan tenang. Sebelum anak ini bisa tidur dengan nyaman. Itu adalah gambaran kasih Tuhan kepada kita. Dan itulah
kabar sukacita bagi kita. Bagaimana kita melihat begitu besar, betapa besar kasih Tuhan kepada umatnya Israel. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Meskipun kita ini tidak jauh beda dengan orang Israel. Ada orang mengatakan gitu. Iya, betul Tuan Pendeta. Kita jangan seperti orang Israel. Itu bandel-bandel itu orang Israel itu. Itu orang Israel itu bangsa yang tegar tengkuk itu. Betul itu Tuan Pendeta. Betul. Mereka itu bangsa yang nakal, suka berontak. Padahal gambaran sikap orang Israel itu adalah gambaran hidup kita ini. Apa bedanya kita dengan orang Israel? Kita masih sering, kita mengaku sebagai umat Allah. Sebagai orang yang percaya. Sebagai anak Allah. Tapi dalam kehidupan kita, kita tidak jauh beda dengan orang-orang Israel itu. Tetapi itu juga yang menjadi kabar sukacita bagi kita. Sebesar apapun dosa bangsa itu, umat Israel, Tuhan tetap mengingat dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan membawa mereka pulang ke negerinya. Demikian jugalah kasih Tuhan kepada kita. Yang berikutnya dikatakan dalam nas ini, Tuhan akan mengubah. Tuhan akan mengubah hidup kita. Sama seperti Tuhan mengubah hidup umatnya Israel, demikian juga Tuhan akan mengubah hidup kita. Tahun ini, mulai tahun 2025 sudah dicanangkan, di HKBP dicanangkan bahwa tahun ini adalah tahun transformasi HKBP. Transformasi HKBP. Artinya sebuah tahun perubahan. Transformasi baik di kalangan para pelayan, baik di tengah-tengah jemaat, baik di tengah-tengah institusi, organisasi kita. Di tema tahun kita adalah tahun transformasi HKBP. Dan diharapkan mulai tahun ini akan terjadi sebuah perubahan, pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai HKBP. Baik sebagai pelayan, baik sebagai jemaat, maupun secara organisasi institusi kita. Nah, demikian juga dikatakan di sini, kabar sukacita yang kedua, di tahun ini melalui Nats Khotbah ini, bahwa Tuhan berjanji, Tuhan akan mengubah hidup kita. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan dalam Nats ini kepada bangsa Israel. Ayat 3 mengatakan, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Jadi Tuhan akan mengubah nasib bangsa itu, umat itu. Dari bangsa jajahan, bangsa yang diperbudak, bangsa yang dibuang di negeri Babel. Tapi Tuhan katakan, Tuhan akan mengubah mereka. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Ayat yang berikut dikatakan di sini menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi dan merubah bangsa itu. Ayat 4 dikatakan, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Itu adalah bahasa kiasan. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan lagi tidak disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Jadi itu sebuah kiasan bagaimana Tuhan yang dulu pernah menghukum mereka dan membiarkan mereka terbuang jadi budak di negeri Babel. Tapi Tuhan tidak selamanya menghukum umat itu. Tuhan mengingat dan Tuhan sendiri mengatakan Tuhan akan mengubah, memperbarui hidup mereka. Jadi istilah mengatakan engkau tidak akan lagi dikatakan yang ditinggalkan suamimu. Engkau tidak akan dikatakan negeri yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Dan negerimu dikatakan yang bersuami. Itulah gambaran begitu besar kasih Tuhan. Dan Tuhan mau mengubah, mentransformasi kehidupan umatnya. Demikian juga Tuhan dalam Nats Khotbah mengatakan Tuhan akan mengubah hidup kita. Inilah kabar sukacita bagi umat Israel dan juga bagi kita saat ini. Bahwa Tuhan mengatakan Tuhan akan mengubah, Tuhan akan memperbarui, Tuhan akan memulihkan. Mengubah air mata itu menjadi mata air. Mengubah duka cita itu menjadi sukacita. Mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan dalam hidup kita. Demikianlah Tuhan akan memperbarui, mentransformasi hidup kita. Gambaran daripada kasih Allah itu katakan ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Demikianlah dia
yang membangunkan engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ayat 5 itu menggambarkan kiasan betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya. Jadi digambarkan seperti seorang mempelai laki-laki yang sangat girang, yang sangat bersukacita, yang sangat mengasihi calon mempelai wanitanya. Demikianlah juga Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Tuhan rindu untuk bertemu dengan kita. Dan Tuhan dikatakan di sini, Tuhan mau untuk mengubah umatnya. Tuhan juga mau mengubah hidup kita. Di tahun ini, inilah kabar sukacita yang kedua. Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Amang Inang, mungkin selama tahun 2024 atau selama 3 bulan berjalan ini, 3 minggu berjalan, ada begitu banyak pergumulan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, ya masalah-masalah yang kita hadapi, baik secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan Tuhan tidak akan merasa tenang. Tuhan akan mengubah. Tuhan katakan kepada bangsa ini bahwa Tuhan akan menjadikan mereka bukan lagi yang tidak bersuami, atau dikatakan menjadi negeri yang sunyi karena mereka dibuang ke negeri Babel. Tapi Tuhan katakan mereka akan disebut yang berkenan kepadaku. Dan negeri mereka dikatakan seperti negeri yang bersuami. Demikianlah janji Tuhan kepada kita pada hari ini. Jadi hari ini Tuhan mengatakan Tuhan mau dan Tuhan akan merubah kehidupan kita, masa lalu kita. Dan Tuhan akan ubahkan itu menjadi sukacita bagi kita untuk tahun-tahun ini. Karena itu mari kita bersukacita dan mari kita bergembira dan kita semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, khotbah kita mengatakan topiknya adalah bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi melalui nas ini Tuhan menyatakan kasih kepada bangsa Israel, kepada kita semua. Dan itu akan menjadi sebuah kesaksian bahwa Tuhan, sehingga bangsa-bangsa lain akan melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan mau menyatakan kasih-Nya, Tuhan mau mengubah hidup bangsanya, umatnya itu, supaya bangsa-bangsa lain melihat kebenaran Allah dan kemuliaan Allah. Demikian juga kita, tentu sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang tebus oleh Tuhan, ya mari kita menunjukkan sebuah perubahan. Jadi kita harus melakukan perubahan, dikatakan transformasi. Tuhan mau supaya kita berubah, tinggalkan masa lalu dan songsong masa depan. Tinggalkan segala dosa-dosa kita dan mari kita melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah melalui kehidupan kita yang baru, setelah kita diubah, diperbarui Tuhan, sehingga itu menjadi kesaksian supaya bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi bagaimana ini menjadi kesaksian bagi kita? Jadi dengan pertobatan, pembaharuan, perubahan hidup kita itu, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia ini, sehingga bangsa-bangsa, semua orang akan melihat kebenaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Itulah kesaksian yang hidup. Sehingga kita membawa orang-orang untuk mengenal kebenaran Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Ya kalau kita orang Kristen, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, bagaimana mungkin kita akan dikatakan kita akan menjadi cahaya yang bersinar? Tidak. Jadi tugas kita memberitakan firman Tuhan itu menjadi kesaksian dalam hidup kita dengan perbuatan kita. Sehingga melalui hidup kita, semua bangsa-bangsa, semua orang akan melihat kebenaran Allah dan melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka juga akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Hari ini, pada minggu ini, kita akan mengumpulkan persembahan secara khusus kepada hambanya, kepada Inang Sintua yang akan purna bakti, Inang Sintua Tiur Magdalena Borisitompul. Saya belum tahu persisnya berapa tahun masa tugasnya, nanti akan dibacakan ketika acara lepas untuk acara perpisahan pelepasan tugas purna bakti. Tapi hari ini kita diajak, mari kita juga bersyukur, kita bergembira, kita menunjukkan kasih kita
kepada hambanya, kepada Inang Sintuatiur yang sebentar lagi akan mengakhiri tugas sebagai parhalado, partohonan aktif. Karena itu kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan ini akan menjadi sebuah ucapan ungkapan kasih kita dan ucapan ungkapan terima kasih untuk segala pelayanan dari hambanya. Semoga Tuhan selalu memakai hambanya meskipun akan masuki masa pensiun, tetapi tohonan di HKBP itu tetap. Itu makanya kalau partohonan HKBP jangan lupa tohonan itu melekat dan itu dipakai sampai ke liang kubur. Jadi bolang situa dan diingat memakai bajunya itu hutang itu. Ya, amang butar-butar nggak pensiun. Ale hodo situe. Dang nama bolang pensiun dang situa ada situa di Huria, situa di Pestana, situa di Jebuna. Enggak, saya enggak sentuh enggak. Di AKBP agak unik itu. Tohonan itu melekat, makanya sampai mati dipakai bajunya supaya bisa melapor. Siap Tuhan, saya sudah menjalankan tugas dengan baik begitu. Jadi kita bersyukur hari ini kita akan mengumpulkan persembahan di 3 ibadah dan Inang Sintuatiur melayani 3 ibadah kita sebagai ini tugas terakhir sebelum akan masuk acara pelepasan dan masuki masa pensiun tugas sebagai Sintu aktif. Kita berdoa Tuhan memberkati hambanya dan biarlah tetap menjadi berkat dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami sadar bahwa kami sama seperti umat Israel. Kami sering melakukan dosa dan kesalahan. Kami sering melakukan pelanggaran dan menyakiti hati Tuhan. Kami sering memberontak kepada Tuhan. Tetapi firman mengatakan bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada segala dosa dan pelanggaran kami. Sebagaimana Engkau yang membebaskan dan membawa umat-Mu pulang dari tanah perbudakan di negeri Babel dan Engkau memulihkan bangsa-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau berjanji bahwa Tuhan juga akan menebus kami dan Tuhan akan melepaskan kami dari segala dosa, maut dan kematian itu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau juga berjanji bahwa Engkau akan mengubah hidup kami supaya masa depan kami akan lebih baik daripada masa kini, masa lalu kami. Ya Tuhan, ajari kami juga Tuhan, supaya kami dapat menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini, melalui sikap hidup kami, sehingga bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan juga kemuliaan Tuhan melalui seluruh hidup kami, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, berkatilah firman yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus hari ini untuk jemaat-Mu Tuhan yang berduka cita. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Amang Rudi Carlos Maringan Napitupulu yang telah Tuhan panggil pada hari yang lalu. Kami berdoa untuk keluarga besar dan juga kepada Inang yang ditinggalkan, Inang Selviana Wijaya. Ya Tuhan, Engkau yang melihat kesedihan keluarga yang ditinggalkan orang yang dikasihi. Kami serahkan keluarga ini dan juga kepada istri yang ditinggalkan oleh Amang, sehingga mereka kuat dan mereka tetap berpengharapan. Engkau yang jaga mereka, Engkau yang pelihara mereka, dan Engkau yang selalu menuntun mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang bersuka cita. Tuhan memberikan anugerah yang besar, berkat kelahiran anak di tengah-tengah keluarga Amang David Pontas Elkana Simangunsong, Inang Febriana Evelyn Boru Pangaribuan. Tuhan terima kasih, Tuhan telah menitipkan seorang putri yang sehat di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan berkati anak yang Tuhan telah titipkan dan Tuhan juga berkati orang tuanya untuk dapat mengasuh, membimbing dan membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat pindah Tuhan kepada saudari Febriani Borusitanggang. Tuhan berkati Tuhan di tempat gereja yang baru sehingga menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini kami akan mengadakan
menyerahkan amplop tanda kasih kepada hamba-Mu Inang Sintua Tiur Boru Sitompul yang akan memasuki masa purna bakti dalam waktu dekat. Kami bersyukur Tuhan telah menolong hamba-Mu dalam melayani Tuhan sepanjang hidupnya sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan senantiasa tambahkan kesehatan, hikmat, dan umur panjang, berkat dan sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Biar Tuhan apa yang kami berikan sebagai tanda kasih kami dan tanda terima kasih untuk segala dedikasi dan pelayanan selama ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan rapat huria yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025. Tuhan berkati persiapan untuk rapat huria nanti, dan biar Tuhan berkati apa yang kami rumuskan, supaya apa yang kami rencanakan dan kami putuskan, Tuhan berkenan dan boleh berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus untuk saudara-saudara kami Tuhan, jemaat-Mu dalam keadaan sakit yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Inang Diana Francisca Boru Gultum yang sedang dirawat di rumah sakit Hermina Ciputat. Kami juga berdoa untuk Inang Nyonya Leni Tiamsa Pakpahan Boru Gultum yang dirawat di rumah sakit Fatmawati. Tuhan, kami serahkan Inang kami berdua dalam perawatan di rumah sakit ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang menjamah semua tangan dokter, obat-obatan, alat medis, sehingga Inang kami dapat segera pulih, dapat kembali ke rumah, dapat kembali beraktivitas dan bersama-sama dengan kami di gereja-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit yang dirawat di rumah. Kami berdoa untuk Tesalonika Boru Tampu Bolon, untuk hamba-Mu Amang Pendeta David Hutahayan, untuk Revito Manuel Hasudungan Manik. Kami berdoa untuk Amang Sintua Dr. Andus Mulatua Pardede. Kami berdoa untuk Inang Nyonya Hutahayan Boru Siagian, Inang Nyonya Sintua Weda Nabdab Boru Pasaribu, Inang Nyonya Sintua Yosiman Cuntak Boru Siagian, Inang Nyonya Siagian Boru Siahan, Nyonya Saur Masdelina Butar-Butar Boru Sirait, Inang Nyonya Esiman Cuntak Boru Sibarani, Amang Dr. Andus Pasaribu, Nyonya Novianti Simbolon Boru Siahan, Nyonya Hutahayan Boru Siagian, Amang Manarsar Siombing, Amang Sintua MH Siombing, Amang Sintua GP Manihuruk, Inang Sintua Nyonya GP Manihuruk Boru Sagala, Amang Iwan BM Tampu Bolon, Amang Ridwan Irianto Situmorang, dan juga kepada Amang Saur Simajuntak dari Kampung Perigi. Tuhan, mungkin masih banyak di antara jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah masing-masing, atau kami yang boleh hadir pada saat ini. Kami memohon berkat Tuhan dan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua tenaga medis dan juga obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga saudara-saudara kami yang sakit dapat segera pulih, dapat kembali beraktivitas dan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di rumah-Mu. Ya Tuhan, kami juga bersukacita dan bersyukur untuk jemaat kami, saudara-saudara kami yang pada hari ini merayakan hari kelahiran pada minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk umur panjang yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu. Biarlah Tuhan dengan umur yang panjang ini mereka semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin rajin beribadah dan memuji memuliakan Tuhan. Tuhan tambahkan kesehatan dan juga berkat-berkat yang berlimpah. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai perjalanan rumah tangga dari jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan, Engkau semakin menambahkan berkat yang berlimpah, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga lepas keluarga, sehingga mereka semakin bersungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan dan mengucap syukur dalam hidupnya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati semua para pemimpin kami. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat sehingga mereka dapat melayani kami dengan baik. Jauhkan segala mara bahaya dan ancaman
yang datang di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk perdamaian tengah-tengah dunia ini Tuhan. Begitu banyak masalah bencana yang terjadi di Los Angeles dan di beberapa tempat yang lain. Tuhan, kira juga memberikan kekuatan dan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang ditimpa bencana atau yang menderita karena peperangan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus pada minggu ini Tuhan untuk Epurus kami, Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan yang sedang berduka karena ibunda yang telah Tuhan panggil. Tuhan, berikan kekuatan kepada hamba-Mu supaya penderitaan itu Tuhan menjadi kesaksian hidup di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati Tuhan rencana keluarga untuk acara penguburan orang tua mereka sampai pada waktunya. Ya Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami, Tuhan antar kami, tibakan kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan bersama dengan amplop khusus. Sinar
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku.
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti